Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja terlihat gelisah. Badannya yang kian gemuk membuatnya susah bergerak. Lalu dipanggillah Abu Nawas untuk dimintai nasihatnya. "Wahai Abu Nawas, aku ingin berat badanku turun. Beritahu aku bagaimana caranya," tanya Baginda Raja. "Itu gampang Paduka. Paduka harus rajin berolahraga, terutama tiap pagi dan sore," jawab Abu Nawas. "Sudah sering aku mendengar nasihat itu dan aku malas melakukannya. Kau kan terkenal cerdik dan pintar. Carikan solusi yang terbaik yang membuatku semangat untuk melakukannya." Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka, saya punya solusinya. Tapi ada syarat yang harus Paduka lakukan," kata Abu Nawas. "Apa itu syaratnya?" tanya Baginda Raja. "Paduka menetaplah di rumahku selama seminggu. Nanti setiap pagi akan ada suara ketukan pintu. Tapi Paduka yang harus membukakan pintu," terang Abu Nawas. "Kalau syaratnya cuma itu, aku bersedia melakukannya," sahut Baginda Raja. Maka pada hari itu juga Baginda Raja ikut pulang ke rumah Abu Nawas. Ketika waktu pagi menjelang, terdengar suara ketukan pintu. Dan sesuai saran Abu Nawas, Baginda Raja sendiri yang membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah wanita cantik jelita. Kecantikannya membuat Baginda Raja sampai terpana. Dan yang membuat Baginda Raja kaget, di baju wanita terdapat kertas yang bertuliskan, "Kejarlah aku, bila kau bisa menangkapku, maka aku akan menjadi milikmu." Tanpa pikir panjang, Baginda Raja segera berlari mengejarnya. Namun karena kondisi badannya yang gemuk, membuat larinya tak bisa cepat. Setelah berlari jauh, akhirnya Baginda Raja menyerah. Tapi ia senang begitu mengetahui berat badannya mulai turun. Pada keesokan harinya terdengar lagi ketukan pintu. Kali ini di hadapannya adalah wanita yang lebih cantik dari sebelumnya. Di bajunya juga tertulis tulisan, "Kejarlah aku, bila kau bisa menangkapku, maka aku akan menjadi milikmu." Untuk kedua kalinya, Baginda Raja tidak berhasil menangkapnya. Namun, berat badannya semakin turun. Baginda Raja pun menjadi sangat puas. Akhirnya seminggu pun berlalu. Badan Baginda Raja yang tadinya sangat gemuk, kini menjadi berubah total. Ia terlihat lebih gesit dan semakin cepat larinya. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang tugas saya sudah selesai Paduka. Lihatlah, badan Paduka sudah tidak gemuk lagi." "Benar Abu Nawas, aku sangat berterima kasih kepadamu. Aku pasti akan memberimu hadiah. Tapi kalau bisa, aku minta sehari lagi Abu Nawas," pinta Baginda Raja. "Paduka yakin? Sebab ini adalah yang paling susah," balas Abu Nawas. "Tentu saja aku yakin. Kau jangan khawatir. Nanti hadiahku akan aku gandakan menjadi 2, jawab Baginda Raja penuh percaya diri. Rupanya Baginda Raja masih terobsesi dengan wanita cantik yang dikejarnya. Dan Baginda Raja yakin betul bahwa kali ini ia pasti akan bisa menangkapnya. Singkat cerita, setelah pagi menjelang, terdengarlah suara ketukan pintu. Dengan penuh semangat, Baginda Raja segera membukanya. Namun kali ini yang datang adalah lelaki berbadan kekar dengan memakai bikini warna pink. Di kaosnya tertulis, "Jika aku bisa menangkapmu, maka kau akan menjadi milikku." Baginda Raja terkejut bukan main. Ia pun segera berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak, "Abu Nawas, tolong aku!" Kisah selanjutnya diceritakan Baginda Raja beserta rombongan akan mengadakan perjalanan ke kota Basroh. Suatu perjalanan yang terbilang sangat jauh dan memakan waktu berhari-hari. Agar dalam perjalanan tidak membosankan, Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas.
ketika melintasi sebuah kampung, ada lelaki berkuda yang menghentikannya. Dia adalah lelaki Badui yang hidup di pedalaman dan tidak tahu arah jalan. "Ampun Paduka yang mulia, hamba dengar Paduka akan ke kota Basroh. Bolehkah saya ikut? Kebetulan saya juga mau ke sana," kata Badui tersebut. "Oh, silahkan," balas Baginda Raja. Badui itu pun merasa senang. Menurutnya, dengan bersama rombongan kerajaan, perjalanannya akan menjadi aman. Tidak akan ada perampok yang berani menghadang dan tidak akan tersesat jalan. Tetapi yang membuat Baginda Raja risih, selama dalam perjalanan, si Badui mengendarai kudanya berdampingan tepat di sampingnya. Lalu salah satu prajurit pengawal segera menegurnya. "Kau jalan di barisan belakang, jangan di sini." Namun si Badui menolaknya. "Kau siapa? Kenapa melarangku?" tanya si Badui. "Saya prajurit pengawal, saya yang seharusnya di sini." "Apa itu prajurit pengawal?" tanya Badui kembali. "Orang yang menjaga keselamatan raja," jawab si prajurit. "Oh, saya juga ingin perjalanan saya selamat, jadi saya harus berjalan di samping raja," balas si Badui. Karena si Badui keras kepala, pengawal tersebut minta bantuan sang menteri. Kemudian sang menteri pun menghampirinya. "Maaf, kamu tidak seharusnya berada di sini. Kamu sebaiknya berjalan di barisan belakang," kata sang menteri. "Siapa juga kamu? Kenapa ikut-ikutan melarang saya?" tanya si Badui. "Saya ini menteri istana," jawab sang menteri. "Menteri? Apa itu menteri?" tanya si Badui. "Menteri adalah pembantu raja yang bertugas menangani urusan kerajaan," jawab sang menteri. "Oh, cuma pembantu. Tak kira siapa. Sudahlah, jangan ngatur-ngatur saya. Pokoknya aku mau berjalan di tempat paling depan bersama Baginda Raja," ujar si Badui. Sang menteri pun juga kewalahan menghadapinya. Baginda Raja yang sedari tadi memperhatikan hanya tersenyum menyaksikan keberanian si Badui. Hingga akhirnya datanglah Abu Nawas menghampirinya. "Tuan, sebenarnya Tuan mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Aku mau ke kota Basroh," jawab si Badui. "Oh, ngomong dong dari tadi, yang di barisan depan ini menuju kota Damaskus. Kalau yang menuju Basroh jalannya di barisan belakang," tutur Abu Nawas. Mendengar itu si Badui ngomel-ngomel kepada pengawal dan menteri yang menegurnya. "Dasar pengawal dan pembantu gila, kenapa tidak bilang dari tadi? Untung ada orang ini yang memberitahuku." Dia pun segera pindah barisan bergabung dengan rombongan paling belakang. Melihat itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah akal cerdik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ahli maksiat yang dikenal warga sebagai sampah masyarakat, di mana kesehariannya hanya dihabiskan dengan mabuk-mabukan dan beraktivitas di tempat pelacuran. Hingga pada suatu hari, ketika ia tenggelam dalam perbuatan dosa, ia meninggal dunia di sudut kota Basroh. Namun masyarakat tidak ada yang simpati. Jenazahnya dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Dan ketika akan dimakamkan, tidak ada seorang pun yang mau mengusung jenazahnya, termasuk kerabatnya sendiri. Tidak ada jalan lain bagi istri almarhum kecuali membayar 2 orang warga untuk membawakan jenazah suaminya ke pemakaman. Bahkan saat akan memasuki masjid untuk disolatkan, para warga keberatan dan menolaknya. Istri almarhum pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan prosesi pengurusan jenazah. Ia lalu membawa jenazah suaminya langsung menuju ke pemakaman. Setibanya di pemakaman, istri almarhum mendapati seseorang yang seakan telah menunggu lama jenazah suaminya. Ternyata dia adalah waliullah yang dikenal penduduk sebagai ulama yang zuhud dan mempunyai banyak karomah. Waliullah ini menghabiskan waktunya hanya beruzlah di sebuah bukit di tepi kota.
Uzlah adalah mengasingkan diri dari orang-orang. Hidupnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajar bila masyarakat sangat sulit menemui beliau, apalagi sampai melihatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Itu sesuatu yang jarang mereka jumpai. Sementara dua warga yang dibayar mengusung jenazah segera meninggalkan pemakaman dan mengabarkan kepada orang-orang bahwa waliullah tersebut berada di pemakaman untuk ikut mensolati dan mengubur jenazah. Tak berapa lama kabar ini pun tersebar di tengah masyarakat Basrah. Waliullah yang mereka segani dan hormati rela berkenan menuruni bukit dan meninggalkan uzlahnya hanya untuk mensolatkan jenazah lelaki yang dikenal sebagai ahli maksiat. Mereka lalu berduyun-duyun merapat ke lokasi pemakaman. Mereka berbaris di belakang waliullah untuk bersama-sama mensolatkan jenazah tersebut. Setelah acara prosesi pemakaman selesai, masyarakat yang terheran-heran lalu bertanya kepada waliullah itu, "Wahai Tuan Syekh, yang kami tahu jenazah ini semasa hidupnya adalah lelaki yang ahli maksiat. Namun kenapa Anda berkenan mensolatinya? Bahkan Anda ikut terlibat saat menguburkannya?" Waliullah tersebut menjawab, "Dalam mimpi aku mendengar suara dari langit. Turunlah, temui jenazah fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Solatkanlah jenazahnya, karena sesungguhnya ia telah diampuni." Ketika mendengar jawaban waliullah itu, masyarakat Basrah merasa bersalah dan meminta maaf kepada istri almarhum. Sedangkan waliullah ini juga belum mengerti persis alasan pengampunan Allah terhadap jenazah laki-laki tersebut. Beliau lalu memanggil istri almarhum untuk menggali keterangan perihal apa yang diamalkan oleh almarhum suaminya. Istri almarhum pun memulai ceritanya bahwa suaminya semasa hidup sebagaimana dikenal masyarakat Basrah. Ia menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat pelacuran dan mabuk-mabukan. "Coba kau ingat-ingat, kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu?" tanya waliullah itu. Sementara orang-orang yang ada di pemakaman memperhatikan dengan seksama jawaban istri almarhum. "Ada 3 hal yang kuingat," jawab istri almarhum. "Pertama, setiap kali sadar dari mabuknya ketika menjelang waktu subuh, suamiku segera mengganti pakaiannya. Ia berwudu lalu bergegas menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian sepulangnya dari masjid, ia kembali ke tempat hiburan dan tenggelam dalam dosa. Yang kedua, rumah suamiku tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim yang disantuni. Bahkan tidak jarang kebaikan suamiku terhadap anak-anak yatim melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Yang ketiga, saat sedang mabuk berat di tengah malam, ia sering tersadar, lalu menangis dengan penyesalannya. Ia pun bermunajat kepada Allah, 'Wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahanam, apakah Engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini?' Itulah 3 kebaikan yang sering aku lihat pada diri suamiku ketika ia masih hidup," tutur istri almarhum. Mendengar keterangan istri almarhum, hilanglah rasa penasaran yang menghinggap pada diri waliullah itu, sekaligus membuat takjub seluruh masyarakat kota Basrah. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dari kisah di atas mengandung pelajaran supaya kita tidak mudah menganggap orang-orang yang berbuat maksiat adalah orang yang tercela. Sebab kita tidak pernah tahu, bisa saja di balik perbuatannya tersebut ternyata dia sering menangisi dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja.
Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka, balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, dia hanya mengangguk kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda. Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya, dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja. Salah seorang pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Paduka Raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman wahai Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku. Kecam Baginda dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan sang raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir. Paduka Raja bertanya heran. Penyihir yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas menjawab, dua orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka. Sang raja bertanya, burung apa itu? Burung pipit Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu saya tidak suka dengan burung pipit, bentak sang raja. Sabar dulu Paduka yang mulia,
Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit di tangannya. Di depan gerbang lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau di sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah." "Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Paduka," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Paduka. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat jadi pengawal istana. Kisah selanjutnya. Daerah Hadramut memendam berjuta hasanah Islam. Peninggalan-peninggalan dan tradisi-tradisi salaf masih dilestarikan. Di antaranya adalah Sumur Barhut. Dinamakan Sumur Barhut karena letaknya di lembah yang bernama Barhut. Keberadaan Sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Rasulullah dan para sahabat, sebagaimana dibuktikan juga oleh Syekh Ismail Haqi. Berada di daerah Ahqaf, sebuah perbukitan berpasir yang terbentang luas di Provinsi Hadramut, Yaman. Terdapat ciri-ciri yang membedakan antara Sumur Barhut dengan sumur lainnya, seperti munculnya asap berbau busuk, air yang kotor dan hitam pekat, dan lubang sumur yang amat dalam. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari Sumur Barhut yang terletak di Hadramut, seperti kumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering hingga tidak terdapat bekas basah di atasnya." Sumur Barhut sendiri mempunyai kedalaman 200 meter dengan lebar diameternya 30 meter. Ada beberapa kisah mengerikan yang berhubungan dengan Sumur Barhut, dan kisah-kisah ini diyakini oleh warga setempat. Konon, katanya Sumur Barhut ini dibuat oleh bangsa jin atas perintah Raja Himyar. Raja Himyar adalah penguasa kala itu. Ia mempunyai harta emas yang sangat banyak. Menjelang di usia tuanya, Raja Himyar takut kalau sepeninggalannya nanti semua harta emasnya akan diambil orang. Kemudian Raja Himyar berkonsultasi dengan bangsa jin. Maka atas inisiatif bangsa jin dibuatlah sebuah sumur untuk menyembunyikan semua emasnya. Sumur itulah yang disebut Sumur Barhut. Setelah Raja Himyar wafat, Sumur Barhut tersebut dialihfungsikan sebagai penjara untuk bangsa jin. Bagi bangsa jin yang berkhianat atau melanggar perintah Raja Jin, langsung dimasukkan ke dalam Sumur Barhut. Oleh sebab itulah Sumur Barhut menjadi tempat yang semakin mengerikan. Kisah lain menceritakan,
Dahulu ada rombongan musafir yang kehabisan bekal air. Mereka lalu mencari sumber air hingga sampailah mereka di sumur Barhut. Karena saking dalamnya sumur tersebut, salah satu dari mereka terpaksa harus turun dengan menggunakan seutas tali. Ketika sampai di dasar sumur, tiba-tiba orang tersebut menjerit-jerit. Ia minta tolong supaya segera diangkat. Namun saat kawan-kawannya menarik talinya, yang terangkat hanya tinggal kepalanya. Badannya sudah tidak ada lagi. Kemudian ada cerita lain yang tak kalah mengerikan. Dahulu ada seorang ibu bersama bayinya sedang istirahat di sekitar sumur Barhut. Karena ada suatu keperluan, si ibu ini pergi dan meletakkan bayinya di dekat sumur Barhut. Saat si ibu kembali, ternyata bayinya sudah hilang. Konon katanya bayi tersebut dicuri oleh bangsa jin dan dimasukkan ke dalam sumur Barhut. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata dalam salah satu riwayatnya bahwa arwahnya orang-orang kafir berada di dalam sumur Barhut. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebaik-baiknya bukit adalah Bukit Mekah dan seburuk-buruknya bukit adalah Bukit Barhut, karena di sana terdapat sumur yang dihuni oleh arwahnya orang-orang kafir. Abdullah bin Umar juga meriwayatkan yang sama, bahwa sumur Barhut adalah tempat arwahnya orang-orang kafir. Syekh Muhammad bin Makrom, penyusun kitab Lisanul Arab, menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu mencapai dasar sumur Barhut. Itu karena kedalamannya. Pada malam hari, sumur Barhut terasa lebih panas dan terdengar suara teriakan orang-orang yang sedang disiksa. Wahai Daumah, wahai Daumah. Begitulah suara teriakan tersebut. Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh fi Al-Kalam ala Arwah Al-Maut wa Al-Ahya menyebutkan bahwa teriakan kata Daumah yang terdengar dari dalam sumur tersebut adalah salah satu nama malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang kafir. Imam Suyuti mengisahkan, dahulu ada seorang laki-laki yang menetap di Mekah. Beliau adalah orang yang baik juga amanah, sehingga banyak orang-orang yang menitipkan barang kepadanya. Suatu hari ada orang kaya raya hendak bepergian keluar kota. Ia pun menitipkan uang 1000 dinar kepada orang baik ini. Karena apabila ia simpan sendiri di rumahnya, si orang kaya khawatir akan jadi sasaran para pencuri. Karena sepeninggalan dirinya, rumahnya sepi tak berpenghuni. Kala itu 1000 dinar adalah jumlah uang yang sangat banyak. Dan ketika orang kaya sudah berada di luar kota, orang yang baik ini meninggal dunia. Masalahnya, uang titipan yang 1000 dinar ia kubur di samping rumah, tapi tidak ia beritahukan kepada anaknya. Akhirnya kemudian saat si orang kaya itu telah kembali, ia meminta uang titipannya yang 1000 dinar. Anaknya pun menjawab bahwa ayahnya sudah meninggal dan ia tidak tahu menau soal titipan uang tersebut sebab ayahnya tidak memberitahukan kepadanya. Si orang kaya lalu memutuskan untuk menemui salah satu ulama yang ada di Masjidil Haram. Ia pun mengadukan masalah yang telah menimpanya. Sang ulama menyarankan supaya orang kaya tersebut mendatangi sumur Zam-Zam di sepertiga malam. Sang ulama menyarankan hal itu karena ada yang berpendapat arwahnya orang-orang mukmin diletakkan di sumur Zam-Zam. Panggillah dan teriakan namanya, barangkali ruhnya ada di situ, dan katakan apa maksud kedatanganmu, kata sang ulama. Maka pergilah orang kaya ini menuju sumur Zam-Zam sesuai arahan sang ulama. Tapi saat si orang kaya meneriakkan namanya berulang kali, tidak ada jawaban dari sumur Zam-Zam tersebut. Si orang kaya pun kembali menemui sang ulama untuk memberitahu hasilnya. Sang ulama lalu kembali menyarankan supaya pergi ke sumur Barhut yang terletak di kota Hadramut. Setelah menempuh perjalanan cukup lama,
Sampailah orang kaya ini di sumur Barhut. Ia pun berteriak memanggil nama orang yang ia titipi uang 1000 dinar. Tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur tersebut. Ruh orang yang dipanggilnya itu berkata, "Celaka engkau, kenapa engkau sampai kemari?" Si orang kaya pun terkejut. "Bagaimana mungkin? Engkau kan orang baik. Kenapa ruhmu ada di sini? Ini kan tempatnya ruh orang-orang kafir. Kenapa kau ada di sini?" tanya si orang kaya. "Sewaktu hidup di dunia, aku mempunyai kerabat di daerah Khurasan. Namun aku memutus silaturahmi dengannya, sehingga Allah mengazab diriku dan Allah letakkan ruhku di sini," jawab ruh orang tersebut. "Lalu di mana kau letakkan harta titipanku?" tanya si orang kaya. "Uangmu saya kubur di samping rumah. Galilah tanah tersebut, nanti kau akan menemukannya," jawab ruh orang tersebut. Kemudian orang kaya ini segera pergi menuju rumahnya dan berhasil mendapatkan kembali uangnya. Ada kisah lain yang tidak kalah menarik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dahulu ada seorang Yahudi yang mempunyai anak beragama Islam. Yahudi ini juga orang baik dan amanah, seperti halnya dengan kisah yang tadi. Ia sangat dipercaya oleh warga untuk menitipkan barang-barang berharga. Suatu ketika, ada orang menitipkan barang berharga kepadanya. Namun saat orang tersebut datang untuk meminta barang titipannya, orang Yahudi itu telah meninggal. Sedangkan si anak yang beragama Islam tidak tahu di mana sang ayah meletakkan barangnya. Akhirnya kemudian orang tersebut mendatangi ulama yang bernama Syekh Syuaib Al-Jubai. Oleh Syekh Syuaib Al-Jubai, orang itu disarankan supaya mendatangi sumur Barhut. Sebab di sanalah arwah orang-orang kafir dikumpulkan dan disiksa. Maka pergilah ia ke sumur Barhut. Sesampainya di sana, ia meneriakkan nama si Yahudi itu. Lalu terdengarlah jawaban. Ruh orang Yahudi ini lalu memberitahu tempat di mana ia menaruh barang titipan orang tersebut. Demikianlah kisah-kisah yang berkenaan dengan sumur Barhut. Adapun benar atau tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan mahramnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. "Kalian tahu kan siapa itu setan?" tanya Abu Nawas. "Tahu Tuan Guru, setan adalah musuh manusia," jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, "Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuhnya manusia." Dengan tersenyum Abu Nawas membalas, "Boleh, kalian boleh memukul setan. Bila perlu pakai tongkat kayu," jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk dan mempersilahkan duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawaslah yang memimpin doa di pernikahannya. "Oh, baiklah, kapan rencana pernikahannya?" tanya Abu Nawas. "Besok lusa Tuan Abu," jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. "Hei, kalian apa-apaan?" tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. "Kami sedang memukul setan Tuan Guru," jawab muridnya serempak. "Memukul setan? Apa maksud kalian?" tanya Abu Nawas keheranan.
Bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiga adalah setan. Tuan Guru juga bilang, katanya kami boleh memukul setan, kalau perlu pakai tongkat kayu, ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas menepok jidat dan berkata, "Aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya," tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan pertanyaan aneh muridnya. Di suatu sore, Abu Nawas terlihat sedang bersama murid-muridnya di majelis tempat ia mengajar. Kemudian salah satu murid bertanya kepadanya, "Wahai Tuan Guru, misalnya suatu saat saya di dalam hutan, kemudian saya merasakan kelaparan dan hampir mati, dan di situ ada buah kurma dan babi. Manakah yang harus saya pilih?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Kamu pilih buah kurma saja karena itu makanan halal," jawab Abu Nawas. "Tapi Tuan Guru, kalau ternyata buah kurma itu ada pemiliknya dan si pemilik tidak ikhlas, bukankah itu akan menjadi haram? Lebih baik saya pilih babi saja, meskipun haram tapi tidak ada pemiliknya. Dan karena situasinya darurat, bukankah akan menjadi halal?" ujar si murid. "Sekarang begini, ketika ada orang asing kelaparan dan hampir mati, lalu dia minta sebutir kurma kepadamu, apakah kau akan memberikannya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja Guru, saya akan memberikannya," jawab si murid. "Meskipun orang itu tidak kau kenal dan dia bukan muslim, apakah kau tetap akan memberikannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Tuan Guru, saya tetap akan memberikannya," jawab si murid. "Kalau begitu, bagaimana mungkin kisah yang kamu ceritakan akan terjadi di dunia nyata? Wahai anakku, apabila membuat suatu pertanyaan, jangan yang tidak masuk akal," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah bayi yang bisa berbicara. Dikisahkan di zaman Bani Israel ada seorang pemuda alim yang rajin beribadah. Pemuda tersebut bernama Jureij. Saking rajinnya beribadah, ia membuat tempat peribadatan sendiri yang bersebelahan dengan rumahnya. Disitulah Jureij menghabiskan waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jureij sendiri merupakan seorang pemuda yang sangat patuh kepada ibunya. Suatu hari, saat ia sedang melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba sang ibu mendatanginya. "Wahai anakku Jureij," kata ibunya memanggil. Dalam hati Jureij merasa kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, melanjutkan sholat sunnahku ataukah memenuhi panggilan ibuku?" Akhirnya ia pun memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Hal ini membuat sang ibu kecewa dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, ibunya datang lagi kepadanya, sedangkan Jureij dalam keadaan melakukan sholat sunnah. Kemudian ibunya memanggil, "Wahai anakku Jureij." Jureij kembali dibuat kebingungan. "Ya Allah, manakah yang lebih aku utamakan, memenuhi seruan ibuku ataukah sholatku?" Akan tetapi Jureij tetap meneruskan sholatnya hingga membuat ibunya merasa kecewa dan pergi beranjak darinya. Hari berikutnya ibunya datang lagi ketika Jureij sedang melaksanakan sholat sunnah. Seperti biasa, ibunya memanggil, "Wahai anakku Jureij." Untuk ketiga kalinya Jureij dibuatnya kebingungan. "Ya Allah, manakah yang harus aku utamakan, meneruskan sholatku ataukah memenuhi seruan ibuku?" Rupanya Jureij tetap meneruskan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibunya. Sedangkan sang ibu karena berulang kali dibuat kecewa, ia menjadi sakit hati dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia melihat wajah wanita-wanita pelacur." Sementara itu di tempat lain,
masyarakat Bani Israel sangat memuji dan memuliakan Jurej. Mereka mengagumi kealiman Jurej yang senantiasa menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jangankan berbuat maksiat, melihat pemandangan maksiat pun tak pernah ia lakukan. Itu dikarenakan Jurej selalu menyendiri di tempat peribadatannya, menyibukkan waktunya hanya dengan beribadah. Ia tak pernah pergi ke pasar ataupun sekedar jalan-jalan ke kota. Wajar bila Jurej sama sekali tak pernah melihat maksiat. Dan karena kesibukannya dalam beribadah inilah sampai-sampai ibunya sendiri sulit untuk menemuinya, meskipun hanya sekedar untuk ngobrol sebentar. Setiap kali sang ibu mendatanginya, Jurej selalu saja dalam keadaan sholat. Oleh sebab itulah sang ibu merasa kecewa dan mendoakan Jurej agar sebelum Jurej wafat, Allah memperlihatkan kepadanya pemandangan maksiat, yaitu wajah seorang wanita pelacur. Dan ternyata doa ibunya Jurej akhirnya dikabulkan oleh Allah. Kejadian ini bermula saat ada seorang pelacur berparas cantik tidak suka dengan kealiman Jurej. Apalagi ketika ia mendengar orang-orang selalu memuji dirinya. Sang pelacur pun mempunyai rencana busuk untuk menghancurkan reputasi Jurej. Dan pada keesokan harinya, si pelacur mendatangi tempat peribadatan Jurej. Lalu ia menggoda dan merayu Jurej supaya mau melakukan perzinahan. Tentu saja, usaha pelacur cantik ini hanyalah sia-sia. Ia malah diusir Jurej agar segera meninggalkan tempat ibadahnya. Karena usahanya menemui kegagalan, pelacur ini lalu mendatangi lelaki gembala dan mengajaknya berbuat zina. Mendapat ajakan tersebut, si gembala langsung mengiyakan. Apalagi yang mengajaknya adalah wanita berparas cantik. Akibat perbuatan mereka ini, si pelacur pun menjadi hamil. Dan beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Peristiwa ini membuat masyarakat gempar. Lalu mereka membawa si pelacur ke hadapan raja. "Siapa yang telah menghamilimu?" tanya sang raja. "Jurej, paduka raja," jawab si pelacur. "Apa kau yakin dengan ucapanmu? Jurej itu kan pemuda soleh yang ahli ibadah," tanya sang raja kembali. "Benar, paduka yang mulia, dialah yang telah menghamiliku," jawab si pelacur. Sang raja kemudian perintahkan para prajuritnya untuk menangkap Jurej. Maka pergilah para prajurit bersama masyarakat mendatangi tempat peribadatan Jurej. Setibanya di sana, mereka langsung menangkap Jurej dan menghancurkan tempat ibadahnya. Ketika Jurej telah dibawa ke istana, ia berkata di hadapan sang raja, "Mengapa kalian melakukan hal ini kepadaku? Apa salahku?" tanya Jurej. "Karena kau telah berbuat zina dengan pelacur ini, hingga ia melahirkan bayi dari hasil perbuatanmu," bentak sang raja. Jurej pun merasa heran dengan tuduhan yang ditunjukkan kepadanya, tapi ia tak punya bukti untuk membela diri. Di saat itulah Allah memberikan pertolongan. Ia mendengar bisikan di hatinya supaya bertanya kepada bayi yang baru dilahirkan oleh si pelacur. "Baiklah, di mana bayi itu?" tanya Jurej. Kemudian sang raja menghadirkan bayi tersebut. Lalu Jurej menyentuh perutnya dengan jari tangan seraya berkata, "Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu?" Tiba-tiba keajaiban terjadi. Bayi yang baru lahir itu bisa berbicara layaknya orang dewasa. "Ayah saya adalah si Fulan, seorang penggembala," jawab bayi tersebut. Kejadian ini tentu saja membuat orang-orang terkejut, termasuk sang raja sendiri. Mereka meyakini bahwa adanya bayi bisa berbicara merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Jurej, lantaran ia adalah pemuda soleh yang taat beribadah. Akhirnya mereka pun merasa bersalah karena terlalu gegabah menuduh Jurej.
Sang raja juga meminta maaf dan menawarkan akan membangun kembali tempat ibadahnya dengan bangunan yang lebih megah dan mewah, sebuah bangunan yang terbuat dari emas. Akan tetapi Jurej menolaknya. Tidak usah, kembalikan saja seperti semula, yaitu terbuat dari tanah liat, kata Jurej sambil tersenyum. Melihat Jurej tersenyum membuat sang raja heran. Wahai Jurej, kenapa kau tersenyum? Padahal kau telah difitnah, tempat ibadahmu telah dihancurkan. Kau juga sama sekali tak menaruh dendam kepada pelacur itu, tanya Baginda Raja. Aku tersenyum karena kejadian ini sudah aku ketahui sebelumnya, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku, jawab Jurej. Kisah ini menjadikan pelajaran bahwa berbakti kepada seorang ibu adalah yang utama. Bahkan ketika kita sedang sholat sunnah pun kita harus membatalkannya hanya untuk menjawab seruan sang ibu manakala sang ibu memanggil kita. Kisah ini terdapat dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak, si wanita menceritakan masalahnya. Suamiku dipenjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan, ucap si wanita. Memangnya kenapa suami ibu sampai dipenjara? Tanya Abu Nawas. Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke dalam penjara, kata si wanita menjelaskan. Jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya. Baik di pasar maupun di dalam keramaian, ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. Hai kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat. Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya. Ia terus menggaungkan ucapannya dimanapun tempat, dimanapun ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah.
dan kamu pantas dihukum mati, balas Baginda Raja. Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya, tanya Abu Nawas berkilah. Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang sholat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim. Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa, jawab Baginda Raja bertambah emosi. Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi ampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seseorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar, tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami, seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan, dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin Paduka yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaannya ini dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya, sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta bisa juga berbuat dosa.
Ia pun menyiapkan kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Aku ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, engkau juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini." Orang buta harus memakai tongkat untuk berjalan, balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya. Si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu kita senasib wahai saudaraku. Bagaimana kalau kita mencari rizki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar kantongnya yang penuh berisi uang dipegangkan dulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang. Sekarang uang saya dicuri oleh orang. Sial benar nasibku ini. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis kena kepalanya. "Aduh, aku kena," rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, aku kena lagi," rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun jadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? "Ah, mungkin itu hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut, Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya.
Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenainya. Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkan aku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.